Seorang DPO diburu Kejati Jambi pada kasus korupsi MTN di Bank Jambi. Harga cabai rawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mengalami kenaikan. Saudara warga dihebohkan dengan fenomena hujan es yang melanda di Kabupaten Kerinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 7 Oktober 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Omil Hayadi. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, jumlah pasien ISPA meningkat drastis di Puskesmas Putri Ayu kawasan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Setiap hari sedikitnya 35 hingga 50 orang warga berobat ISPA yang didominasi anak-anak. Akibat kondisi kabut asap yang semakin memburuk, jumlah pasien dengan gejala infeksi saluran pernapasan di Puskesmas Putri Ayu kawasan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi meningkat. Salah seorang ibu rumah tangga, Iyet, mengatakan anaknya berusia 3 tahun terkena ISPA dengan gejala batuk, flu disertai demam. Iyet sudah berupaya membatasi anaknya untuk tidak keluar rumah, namun asap pekat tidak dapat dihindari. Ini sejak kapan? Sudah ada asapnya? Sabtu. Ini pengaruh asap atau gimana? Kemarin itu juga dari demam juga, langsung batuk gitu. Sejak ada asap nih? Belum ada, hari ini lah. Baru ini sakit. Tapi kalau di luar dibiarin juga main? Saya juga sih tidak pernah main di luar, di rumah lah. Sementara itu, petugas Puskesmas Putri Ayu Eva Rahmayanti mengaku setiap harinya sedikitnya 35 hingga 50 orang warga berobat ISPA yang didominasi anak-anak. Hari Senin masih anak-anak bisa 50 satu hari. Total per minggu berapa? Mingguan? Per minggu lumayan. Ada 300-an? Seminggu kemarin tak sampai 300. Oh gitu. Yang minggu pertama kabut asap yang naik 353. Sudah itu 300, sudah itu agak turun sedikit kan, terus ada hujan juga, jadi di bawah 280. Dengan meningkatnya ketebalan kabut asap dalam beberapa hari terakhir ini, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan dianjurkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu pandangan pengguna jalan yang melintas di ruas jalan lintas Sumatera dalam Kabupaten Sarolangun. Kondisi kabut asap dampak karhutla yang terjadi dalam 1 bulan terakhir cenderung makin tebal dan mulai mengganggu jarak pandang di ruas jalan lintas Sumatera wilayah Kabupaten Sarolangun. Zainal, salah seorang pengguna kendaraan, mengatakan setiap hari ia melintasi jalan lintas Sumatera ini untuk berangkat kerja. Kondisi ini tentu saja sangat mengganggu laju kendaraan. Zainal menambahkan, kondisi ketebalan kabut asap mulai tampak dari pagi hingga menjelang siang hari. Kemudian sore hari kabut asap mulai berkurang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Hingga awal Oktober, bencana kabut asap di Batanghari tak kunjung merendah. Bahkan hasil indeks standar pencemaran udara cenderung fluktuatif dan sempat berada di angka 164,3. Masyarakat diimbau untuk waspada dan selalu menggunakan masker saat beraktivitas. Kualitas udara di Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Batanghari, belum kunjung membaik akibat kabut asap dampak karhutla. Berdasarkan data ISPU, angka pencemaran udara cenderung fluktuatif dan sempat berada di angka 164,3 dengan kategori tidak sehat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batanghari Zamzami mengatakan, koordinasi terhadap hasil ISPU selalu disampaikannya kepada OPD terkait, sebagai langkah dalam penanggulangan asap agar tidak berdampak luas kepada masyarakat. Dapat kami informasikan ISPU untuk 1 minggu ini dari hari Senin sampai hari Selasa itu fluktuatif
Tapi dalam kategori yang 160 dan 123 itu masih kategori tidak sehat. Itu masyarakat beraktivitas di luar rumah. Pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya orang tua, untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap anak untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, serta selalu menggunakan masker saat beraktivitas. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, berdasarkan data ISPU, kualitas udara terus berada pada kategori tidak sehat. Dan juga Gubernur Jambi Al-Haris kembali mengklaim kabut asap karhutla yang menyelimuti daerah Jambi bukan berasal dari kebakaran yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi. Hampir 2 pekan, kualitas udara di Provinsi Jambi berada dalam kategori tidak sehat, berdasarkan data Indeks Standar Pencemaran Udara. Gubernur Jambi Al-Haris masih mengklaim kabut asap yang menyelimuti daerah bukan berasal dari Provinsi Jambi, namun dari provinsi tetangga, meskipun berdasarkan data pemerintah provinsi. Luas karhutla Provinsi Jambi sudah menyentuh angka 1025 hektar, namun kebakaran dapat segera ditangani dan tidak menimbulkan asap berkepanjangan. Pasalnya dari 1000-an hektar luas lahan yang terbakar yang terdata hingga awal Oktober, kejadian karhutla lebih didominasi pada lahan mineral dengan catatan 919,67 hektar, sementara 105,33 hektar lainnya terjadi di lahan gambut. Gubernur menekankan pemerintah provinsi akan terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca. Hadirnya program hujan buatan diharapkan akan menurunkan potensi karhutla dan mengurangi dampak kabut asap. Ya, tetap kita akan koordinasi dengan teman-teman BNPB untuk TMC kita. Kita akan melihat nanti di mana yang bisa kita bikin hujan nantinya. Ya. Ini soal asap ini seperti dari mana ya Pak kalau boleh tahu? Kalau asap, kalau lihat titiknya luar Jambi intinya. Saya buka apa dan rem tadi pagi waktu kita mau apel dari di Makam Pahlawan. Ini murni asap bukan dari Jambi. Nampak dari asapnya kalau lihat dari BMKG. Ya kan? Berdasarkan data ISPU, kualitas udara di wilayah Provinsi Jambi pada 6 Oktober 2023 pagi berada di angka 128 atau masuk dalam kategori tidak sehat khususnya pada parameter PM 2,5. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 3 tersangka pembakaran hutan dan lahan berhasil diamankan Polres Batanghari di 3 lokasi yang berbeda. Selain tersangka juga didapatkan sejumlah barang bukti, salah satunya mancis. Ketiga tersangka pun terancam hukuman 10 tahun penjara. Satuan Reskrim Polres Batanghari telah menetapkan 3 orang tersangka pembakaran hutan dan lahan di 3 lokasi yang berbeda. Saat ini ketiga tersangka tersebut sudah diamankan di Mapolres Batanghari guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Kepala Unit Ipiter Satreskrim Polres Batanghari, Ibda Alzubi Erbakan, mengatakan 3 tersangka penyebab karhutla ini diamankan di 3 lokasi, yakni tersangka ZK di Kecamatan Mersam, tepatnya di kawasan hutan produksi Desa Sengkati Baru, MN di Kecamatan Bajubang, dan AG di Marosebo Ulu. Dari tangan tersangka didapatkan juga sejumlah barang bukti yang berupa mancis, kayu sisa pembakaran, abu bekas bakaran, kayu pancing, dan bibit sawit. Diduga ada unsur kesengajaan dalam pembakaran lahan ini guna memudahkan pembukaan lahan perkebunan. Untuk tersangka sendiri ada 3 orang di 3 tempat. Yang pertama di Kecamatan Mersam, lalu yang kedua di Kecamatan Bajubang, dan yang ketiga di Kecamatan Marosebo. Ada yang tertangkap tangan, ada juga yang kita melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 10 tahun kurungan penjara dengan denda maksimal 10 miliar rupiah. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, fenomena hujan es yang melanda Kabupaten Kerinci pada Jumat sore kemarin sempat menghebohkan warga. Pasalnya, kejadian langka ini di luar dugaan karena wilayah ini dilanda musim kemarau dan baru Jumat sore turun hujan. Dari rekaman video amatir warga terlihat guyuran hujan bercampur es turun di wilayah Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci pada Jumat sore. Kejadian langka ini membuat heboh warga, terlebih sudah lama wilayah Kabupaten Kerinci dilanda musim kemarau, dan baru pada Jumat sore turun hujan disertai es.
Meski guyuran hujan es ini berlangsung kurang dari 15 menit, namun material es yang sebesar kelereng tersebut membuat warga terkejut dan para pengguna jalan terpaksa berhenti untuk berteduh. Fenomena langka hujan es ini direkam warga dengan kamera ponsel dan diunggah di media sosial hingga menjadi viral. Terjadi hujan es di beberapa desa di Kayoaro ya. Tidak begitu lama berlangsungnya, namun hal ini membuat kami sangat terkejut. Kenapa? Karena Kayoaro sekarang musim panas atau musim kemarau panjang gitu, membuat kami sangat terkejut sekali. Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan rumah warga akibat turunnya hujan es tersebut. Namun warga berharap hujan es ini dapat membawa berkah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, teknologi modifikasi cuaca di Provinsi Jambi belum membuahkan hasil. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut, saudara. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini. Saudara, BNPB telah mengupayakan pelaksanaan TMC dalam beberapa hari terakhir untuk mengurangi dampak kabut asap. Namun Gubernur Jambi Al-Haris mengakui pelaksanaan TMC di wilayah Provinsi Jambi belum membuahkan hasil. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan bahwa pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan di Provinsi Jambi sejauh ini belum membuahkan hasil yang diharapkan. Pasalnya, sejak TMC diupayakan BNPB dalam beberapa hari terakhir, hujan buatan belum berhasil untuk diwujudkan. Gubernur mengatakan, belum berhasilnya pelaksanaan TMC di wilayah Provinsi Jambi karena kondisi cuaca yang tidak mendukung. Awan yang sebelumnya diperkirakan memiliki potensi untuk menghasilkan hujan, ternyata tidak memiliki embun yang cukup untuk menciptakan hujan buatan. Gubernur menegaskan, tim BNPB bersama Satgas Karhutla akan terus mengupayakan pelaksanaan TMC jika kondisinya memungkinkan untuk mengurangi dampak kabut asap Karhutla. Gubernur mengakui, akibat belum turunnya hujan, kualitas udara di Provinsi Jambi masih dalam kondisi mengkhawatirkan akibat kiriman asap Karhutla dari provinsi tetangga. Meskipun sudah ada TMC, ya, tapi belum ketemu embun yang bisa menghasilkan hujan. Jadi tim sudah bekerja, ada embun, kita langsung lakukan langkah-langkah TMC, tapi belum ada hasilnya. Hujan tidak ada. Nah ternyata itu kosong, ya, artinya memang ini lagi kering, ya, itu yang kondisi hari ini. Berdasarkan data ISPU KLHK, kualitas udara di Provinsi Jambi pada 7 Oktober 2023 pagi berada di angka 167 atau masuk dalam kategori tidak sehat, khususnya pada parameter PM 2,5. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pelaksana teknologi modifikasi cuaca akan kembali dilakukan oleh tim Satgas. Pasalnya hingga hari kelima, wilayah Muaro Jambi belum juga diguyuri hujan. Meski pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca atau TMC sudah memasuki hari kelima, namun upaya hujan buatan yang diharapkan tak kunjung membuahkan hasil. Pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Diliansyah mengatakan, tim Satgas telah melakukan 5 kali penyemaian di beberapa kawasan yang potensial. Kedepan tim Satgas akan kembali melakukan penyemaian dengan harapan pada desarian 2 bulan Oktober ini, wilayah yang mengalami kekeringan dapat diguyuri hujan, sehingga kebakaran lahan tidak meluas dan bencana kabut asap dapat diatasi. Sudah saya lakukan dari tanggal 3 sampai tanggal 7. Tanggal 3 1 sorti, tanggal 2 2 sorti, kemarin tanggal 5 2 sorti. Tinggal lagi kita menunggu bibit. Sampai tanggal 7 tidak terjadi hujan, saya lakukan sorti lagi. Sampai mudah-mudahan di Selasa 2 di atas tanggal 10 terjadi hujan, sehingga kekeringan dapat diatasi. Sementara itu, menyikapi kondisi kekeringan dampak musim kemarau, PJ Bupati menegaskan Pemkab Muaro Jambi akan melaksanakan sholat istiqo dan sholat minta diturunkan hujan. Pasalnya, ada belasan desa di Kabupaten Muaro Jambi yang kini mengalami krisis air bersih karena sumur yang menjadi sumber mata air bersih warga telah mengering.
Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kebakaran hutan mineral dan lahan gambut yang terjadi di Desa Sungai Bahung, Kecamatan Sarolangun, memberikan kenangan dan tantangan bagi Palang Merah Indonesia Kabupaten Sarolangun. Salah satunya mereka tidak pulang ke rumah selama 5 hari kebakaran terjadi. Puluhan hektar lahan mineral dan gambut yang terbakar di wilayah Desa Sungai Bahung, Kecamatan Sarolangun, memberikan kenangan tersendiri bagi Satgas dan petugas pemadam kebakaran, terutama bagi tim Palang Merah Indonesia Kabupaten Sarolangun. Kepala Markas PMI Kabupaten Sarolangun, Denny Kurnia Rahman mengatakan, kebakaran yang terjadi sejak Jumat 20 September hingga 3 Oktober 2023 memberikan pengalaman baru bagi 11 orang tim PMI. Salah satunya, mereka tidak pulang ke rumah selama 5 hari kebakaran terjadi. Berbagai upaya pemadaman dilakukan tim PMI, seperti melakukan pemadaman secara manual hingga melakukan penyemprotan dengan menggunakan alat rondap. Ini kita memasuki hari keempat pemadaman kebakaran lahan di Desa Sungai Bahung. Selama kegiatan pemadaman ini, suka dukanya, yang pertama bukan duka sih sebenarnya, ini tantangan kita untuk pemadaman di lahan gambut. Saat ini kita padamkan, kita seperti tidak ada api, kemudian kita jalan kembali, apinya hidup lagi. Jadi memang butuh kesabaran, butuh ketelatenan untuk memastikan api mati pada saat pemadaman. Sementara itu, api yang membakar lahan mineral dapat dipadamkan selama 2 hari, sedangkan pemadaman di lahan gambut dilakukan selama 5 hari. Hingga saat ini tim masih melakukan upaya pendinginan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi menuju pemilu 2024. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi menjamin hak pilih masyarakat dalam pemilu 2024 mendatang, termasuk warga luar daerah yang tinggal di Provinsi Jambi juga dapat menggunakan hak pilihnya. Menjelang perhelatan pemilu tahun 2024, KPU Provinsi Jambi bakal menjamin hak pilih masyarakat untuk menyukseskan pemilu mendatang. Masyarakat luar yang tinggal di Provinsi Jambi juga akan difasilitasi penuh untuk menyalurkan hak pilihnya. Sebanyak 21 tempat pemungutan suara khusus disiapkan dan tersebar di kabupaten kota di Provinsi Jambi. TPS khusus tersebut diperuntukkan bagi masyarakat luar yang tinggal di Provinsi Jambi, salah satunya warga binaan lapas, mahasiswa, maupun pelajar dan masyarakat yang baru pindah. Komisioner KPU Provinsi Jambi Fahrul Rozi mengatakan, kurang lebih ada sekitar 4.000 pemilih dari luar yang akan menyalurkan hak suaranya di Jambi. Hal tersebut telah ditetapkan secara berjenjang dari tingkat desa hingga tingkat nasional. Kalau partai yang melakukan pencermatan, ya seluruh partai melakukan pencermatan terkait perubahan foto, gambar bacalek, kemudian nomor urut ataupun perubahan dapil. Dan kalau dari untuk sementara, karena silanya memang baru dibuka pagi ini, ada sekitar 22 orang yang merupakan bacalek baru dari hasil penetapan DCS kemarin. Pembentukan TPS khusus tersebut berdasarkan permintaan yang mengacu pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2002 untuk memenuhi hak suara masyarakat dalam pemilu 2024. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, masih ditemukan partai politik yang mengganti bakal calon anggota legislatif pemilu 2024 di beberapa daerah pemilihan dalam tahapan pencermatan daftar calon sementara ke tahapan daftar calon tetap. Pada proses pengajuan pencermatan rancangan daftar calon tetap masih ditemukan banyak bacalek yang pindah partai politik. Ketua KPUD Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, para calon anggota legislatif yang pindah partai sebelum penetapan DCT tidak berkewajiban untuk meminta izin ke KPUD. Ketentuan ini merupakan kewenangan partai politik, namun ada persyaratan yang harus dipenuhi. Jadid menjelaskan, sesuai peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 pasal 77 dan 78, bahwa partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pergantian bacalek pada DCS jika berhalangan tetap atau meninggal dunia maupun mengundurkan diri.
Hampir tidak semua, cuman adalah beberapa partai memang pindah dari partai A ke partai B. Kalau di TMS tidak bisa digantikan, yang bisa digantikan cuma MS yang memenuhi syarat yang terdaftar di DCS. 40% dari seluruh partai itu hampir setiap partai itu pindah. Sementara KPU Desa Rawangun saat ini masih melakukan proses pencermatan perubahan rancangan daftar caleg tetap peserta pemilu 2024. Sehingga belum dapat memastikan partai politik yang paling banyak melakukan pergantian bacalek. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudari ditetapkannya putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI membawa dampak positif. Salah satunya dampak yang paling terlihat yakni peningkatan masyarakat yang mendaftar termasuk di DPW PSI Provinsi Jambi. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Bergabungnya Kaisang Pangarep sebagai Ketum PSI disambut gembira oleh seluruh kader-kader termasuk DPW PSI Provinsi Jambi. Sekretaris DPW PSI Provinsi Jambi, Rian Afrianto, menyambut baik ditetapkannya Kaisang Pangarep, putra bungsu Jokowi, sebagai Ketua Umum PSI. Sejak bergabungnya Kaisang tersebut, membuat semangat baru di partai yang berisi mayoritas anak muda ini. Salah satu dampak positif yang paling terlihat adalah peningkatan masyarakat yang mendaftar di partai berlogo tangan dan mawar itu. Anggota baru yang mendaftar terdiri dari berbagai kalangan dan latar belakang, seperti kalangan profesional hingga generasi Z dan milenial, termasuk mahasiswa aktif dari berbagai kampus. Tercatat sudah 300 lebih masyarakat yang bergabung ke DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Jambi. Kita merasakannya seperti apa? Adanya pertambahan anggota secara meludak yang daftar baik offline maupun online melalui sistem siap aplikasi kita, itu lumayan. Kita melihat bahwa dari seluruh linear masyarakat, baik ada beberapa itu pengajar dan sebagainya, itu gabung dengan sukarela datang ke sini. Bahkan beberapa dari mereka menawarkan untuk menjadi relawan secara ikhlas, membesarkan PSI, memperkenalkan PSI di Jambi. Selain menargetkan menjadi partai pemenang pada pemilu 2024, agenda PSI yang paling utama yakni memperjuangkan undang-undang perampasan aset korupsi, kebebasan beribadah dan rumah ibadah, dan keberlanjutan program-program yang baik termasuk berpolitik dengan gembira, santun, dan santuy. Andri Wijaya, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, diantaranya PJ Bupati Muaro Jambi mengingatkan Kades kelola dana desa dengan benar informasinya. Sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Diliansyah membuka resmi rakor Kades pada triwulan 3 tahun 2023. PJ Bupati mengingatkan kepada desa yang belum mengajukan dana desa pada tahap 3 untuk segera mengajukannya. Pada rapat koordinasi Kades Jumat kemarin, pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Diliansyah meminta seluruh kepala desa di Kabupaten Muaro Jambi untuk dapat menggunakan anggaran dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan. PJ Bupati Bahyuni juga berpesan untuk selalu berkoordinasi dengan Kejari Muaro Jambi, aparat pengawasan intern pemerintah atau AFIF. Pada tahun ini terdapat 31 desa di Muaro Jambi yang mendapatkan tambahan dana desa. Tambahan alokasi dana ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat atas kinerja yang baik dari perangkat desa. Bahyuni berharap 31 desa yang mendapatkan tambahan dana ini menjadi contoh baik bagi desa lainnya. Seluruh aparat desa membaca aturannya, belum paham untuk melakukan koordinasi dengan APIP melalui inspektorat dan melalui datun kejaksaan, karena ruang itu dibuka oleh undang-undang dan itu dibolehkan, sehingga seluruh kegiatan di desa itu dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga masyarakat dapat melayani dengan benar. Pada rakor tersebut, pejabat Bupati Muaro Jambi juga mengingatkan kepada 38 desa untuk segera mengajukan proses penggunaan anggaran tahap 3. Karena keterlambatan pengajuan dapat mengakibatkan proses pekerjaan yang tidak efektif.
Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, PT Permodalan Nasional Madani melaksanakan kegiatan program pengembangan kapasitas usaha temu nasabah PNM Mekar Kabupaten Kerinci. Kegiatan yang merupakan agenda rutin tersebut dilakukan untuk pengembangan literasi keuangan bagi seluruh nasabah. PT Permodalan Nasional Madani melaksanakan kegiatan program pengembangan kapasitas usaha temu nasabah PNM Mekar di salah satu hotel di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Kegiatan temu nasabah merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh PNM Cabang Jambi untuk pengembangan literasi keuangan bagi seluruh nasabah PNM. Pimpinan PNM Cabang Jambi, Beni Satria, mengatakan pihaknya terus berkomitmen untuk merangkul dan memberikan bimbingan kepada seluruh nasabah PNM Mekar dalam meningkatkan kapasitas usahanya melalui pendampingan dan pemberian modal kerja serta pelatihan pengelolaan usaha dan keuangan. Sehingga modal yang diberikan oleh PNM kepada masyarakat dapat bermanfaat dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Hari ini merupakan kegiatan lanjutan juga, dan ini agenda rutin kita memberikan pelatihan kepada nasabah-nasabah PNM Mekar. Jadi setelah kita berikan modal kerja, kita berikan modal intelektual, kita berikan pelatihan terkait hal-hal yang berkaitan dengan usaha, terkait dengan keuangan. Kemudian kita berikan pendampingan juga yang secara terus-menerus. Tujuannya agar modal yang diberikan benar-benar bisa bermanfaat dan dapat mengangkat ekonomi keluarga. Kegiatan tersebut diikuti 130 nasabah PNM Kabupaten Kerinci dan turut dihadiri pimpinan PNM Cabang Jambi, Beni Satria, serta Ketua Komite 4 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Elviana. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi sampaikan usulan nama PJ Wali Kota Jambi dan Bupati Kerinci. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini. Saudara, harga cabai rawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mengalami kenaikan. Kenaikan dipicu lantaran musim kemarau dan persediaan barang menipis. Musim kemarau yang masih melanda Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga. Salah satunya bumbu dapur. Hingga awal bulan Oktober 2023, harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan. Tercatat harga cabai rawit mengalami kenaikan selama 3 hari berturut-turut, hingga Rp44.000 per kilogram. Seorang pedagang di Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat, Aisyah, mengatakan harga cabai merah keriting justru mengalami penurunan harga, sebesar Rp28.000 dari harga Rp40.000 per kilogram. Sementara harga bawang masih stabil sejak akhir bulan September lalu. Harga bawang putih berada di angka Rp33.000 per kilogram dan bawang merah Rp17.000 per kilogram. Dari Labi. Labi. Dari Tanjung Timur. Dapat duit pedagangnya. Pedagangnya. Tapi kasihan pembelinya. Iya. Cuma kasihan petani kalau kayak gini kan. Selain dipengaruhi oleh musim kemarau, kenaikan harga cabai dipicu lantaran stok gudang di kota Jambi kian menipis dan barang dipasok dari luar Jambi. Kliva Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, upaya penekanan harga beras di pasar melalui bantuan beras CPP di Kabupaten Muaro Jambi berhasil, di mana kini harga beras turun menjadi Rp14.500 per kilogram. Beras bantuan cadangan pangan pemerintah atau CPP untuk tahap pertama telah disalurkan kepada 15.496 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kabupaten Muaro Jambi. Penyaluran tahap pertama ini, masing-masing KPM menerima beras CPP sebanyak 10 kg. Penyaluran ini langsung dilakukan pihak Bulog Jambi yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan perangkat desa yang tersebar di 11 kecamatan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muaro Jambi Ardanus mengatakan bantuan beras mampu menurunkan harga beras di pasaran. Hari ini harga beras di angka Rp14.500. Sebelumnya di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Diharapkan dengan bantuan beras CPP pada tahap kedua dan ketiga yang akan datang, harga beras di pasar kembali turun. Oh itu ya. Bulog langsung ke kepala desa, baru kepala desa kerjasama PKA dinas sosial menyalurkan kepada keluarga penerima manfaat. Apa penurunan terjadinya, Pak? Penurunan antara 500 sampai 600. Ardanus berharap hasil panen para petani padi di Kabupaten Muaro Jambi juga dapat menstabilkan harga beras di pasaran. Tim pengendali inflasi daerah Muaro Jambi akan terus melakukan pemantauan harga beras di setiap pasar tradisional. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Mendekati akhir masa jabatan Kepala Daerah, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi mengirimkan usulan nama-nama calon pejabat Wali Kota Jambi dan Bupati Kerinci ke Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi telah mengirimkan usulan nama-nama calon pejabat Wali Kota Jambi dan Bupati Kerinci ke Kementerian Dalam Negeri. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, usulan tersebut dikirimkan pada tanggal 6 Oktober 2023, sebelum tenggat akhir pengusulan yang ditetapkan Kemendagri pada 9 Oktober. Untuk masing-masing daerah, Pemprov Jambi mengusulkan 3 nama untuk selanjutnya mengikuti proses seleksi sebelum akhirnya ditetapkan. Dari total 6 nama pejabat kepala daerah yang diusulkan, seluruhnya merupakan pejabat eselon 2 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur menjelaskan, khusus untuk Wali Kota Jambi akan terlebih dahulu diisi oleh Wakil Wali Kota Jambi hingga berakhirnya masa jabatan kepala daerah tersebut, sebelum akhirnya pejabat kepala daerah dilantik. Sementara untuk Kerinci, akan berlangsung dilakukan pelantikan setelah KPU menetapkan daftar calon tetap bakal calon legislatif. Karena Bupati dan Wakil Bupati Kerinci maju sebagai caleg sama seperti Wali Kota Jambi. Pengusulan PJ Kerinci dan Wali Kota Jambi memang ini kan terakhir tanggal 9 Oktober. Ya. Dan kita masih melihat dinamika di DPR ini. DPRD Kota masih berkembang dinamikanya, ada fraksi yang mengusulkan nama si A, si B. Kerinci juga sama, ada beberapa orang yang muncul. Nah, jadi saya sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengirimkan nama-nama ke Jakarta. Mudah-mudahan hari ini sudah masuk nama-nama ke Jakarta. Direncanakan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah melalui pelantikan pejabat kepala daerah yang ditetapkan pemerintah pusat akan dilakukan pada tanggal 7 November 2023. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari menggagas pembayaran retribusi berbasis elektronik. Direncanakan penerapan program ini berjalan secara bertahap dan akan dimulai di pedagang pasar Kramat Tinggi Muara Bulian. Pembayaran berbasis elektronik atau non-tunai kini mulai diberlakukan kepada pedagang pasar tradisional di Kabupaten Batanghari. Pemkab telah mensosialisasikan sistem retribusi pasar elektronik kepada pedagang untuk memahami proses pembayarannya. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Batanghari, Marta Dinata, mengatakan tujuan pembayaran berbasis elektronik atau non-tunai untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui sektor retribusi pasar, sekaligus meminimalisir tindak penyelewengan yang dilakukan secara manual. Dengan mengubah transaksi yang dulunya manual menjadi elektronik. Nah, ini coba kami gagas, kami terapkan terkait dengan sistem retribusi pasar elektronik atau SIPALIK. Nah, mudah-mudahan dengan sistem ini bahwa kita bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi dan juga menyentuh paling tidak celah-celah terjadinya penyimpangan. Kita tahu bahwa direncanakan program retribusi elektronik akan berjalan secara bertahap di bulan Oktober atau paling lambat November tahun 2023. Ada pedagang pasar Kramat Tinggi Muara Bulian. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dalam rangka menyukseskan STQH, ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi bergotong royong membersihkan arena utama penyelenggaraan STQH yang akan diselenggarakan pada akhir bulan Oktober mendatang.
Ratusan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Jambi tumpah ruah di arena utama seleksi Tilawatil Quran dan Musabakoh Al-Hadis ke-27 tingkat nasional yang berada di kawasan Palmerah, Kota Jambi. Kehadiran para ASN itu untuk bergotong royong membersihkan tempat penyelenggaraan Istiqihah yang akan berlangsung pada akhir bulan Oktober ini. Gubernur Jambi Al-Haris yang berlangsung memantau kegiatan tersebut mengatakan, kegiatan ini merupakan himbauan yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi agar ASN ikut ambil bagian dalam menyukseskan penyelenggaraan Istiqihah. Kegiatan gotong royong membersihkan kawasan Istiqihah akan terus dilakukan ASN setiap hari Jumat hingga mendekati waktu pelaksanaan acara. Sementara untuk pelaksanaan gotong royong pada minggu depan, Gubernur menghimbau para ASN untuk membawa tanaman yang dapat ditanam di area tersebut. Ya, ini hari ini semua ASN Pak Sekda menghimbau seluruh ASN untuk ambil bagian gotong royong di sini. Minggu depan juga sama, setiap Jumat kita di sini fokus menjelang hari H, termasuk juga minggu depan kita menghimbau semua ASN membawa pohon-pohon yang bisa ditanam di sini. Ya. Dari hasil tinjauan masih ada yang kurang mungkin Pak? Ya, tinggal pembersihan lokasi, ada juga mungkin ya finishing lah. Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan, Gubernur Al-Haris menilai kesiapan arena utama Istiqihah sudah di atas 90%. Perampungan pengerjaan hanya tinggal penyelesaian dan pembersihan. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Beralih ke sorotan lain, Saudara, Kejaksaan Tinggi Jambi memburu seorang pelaku kasus dugaan korupsi medium term note di Bank Jambi. Pemburuan pelaku tersebut guna mengungkap perkara korupsi yang turut melibatkan mantan Direktur Utama Bank Jambi, Yunsak El Hakon. Kejaksaan Tinggi Jambi memburu seorang pelaku yang masih buron terkait kasus dugaan korupsi medium term note di Bank Jambi. Pemburuan pelaku tersebut guna mengungkap perkara korupsi yang turut melibatkan mantan Direktur Pemasaran Bank Jambi Yunsak El Hakon. Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi Roni Albert mengatakan, selain 3 orang tersangka yang telah diamankan, penyidik saat ini masih memburu 1 orang pelaku lainnya yang belum diamankan bernama Erwin. Saat ini Erwin telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Kejati Jambi. Yang jelas perkara itu atau tersangka itu tetap dalam penyidikan kami dan tidak akan mungkin ditinggalkan. Kami tetap akan melakukan penyidikan itu sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku, namun kami akan selesaikan. Selain mantan Direktur Utama Bank Jambi Yunsak El Hakon sebagai tersangka kasus korupsi medium term note pada Bank Jambi, beberapa pejabat MMC turut menjadi tersangka, yakni Dadang dan Irfandi. Ketiganya mendekam di Lapas Kelas 2A Jambi dan masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jambi. Ashar, TVRI Jambi, melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Omel Hayadi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.